Halo adik-adik. Hai. Kita mau persiapkan diri kita mau beribadah di pagi ini, di minggu ini. Adik-adik jangan ada yang sambil makan ya. Semuanya siap-siap duduk yang rapi. Kita mau berdoa dulu sebelum mulai ibadah. Nanti Kakak Yuni bantu dalam doa ya. Yuk adik-adik, kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Halo Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kembali pada pagi hari ini. Pada hari ini kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih buat kesehatan yang Tuhan berikan untuk kami semua. Hingga pada hari ini kami anak-anakmu boleh ada dalam keadaan tubuh yang sehat. Tuhan, hari ini kami memulai ibadah kami. Kau memberkati dari awal pertengahan hingga akhirnya. Meskipun kami ada di rumah masing-masing, tapi kami yakin Engkau memberkati kami semua. Ajar kami untuk bisa duduk diam mendengarkan firman-Mu, bersuka cita untuk memuji memuliakan nama-Mu. Berkati guru-guru sekolah minggu yang melayani Tuhan pada hari ini. Inilah menjadi doa dan ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik, Kak Yuni, Kak Dera, di sini pada punya teman terbaik nggak sih? Punya dong. Punya dong, ya. Kak. Punya. Tapi siapa sih sebenarnya teman terbaik kita, sahabat terbaik kita? Kalau buat Kak Yuni sih, Tuhan Yesus. Pasti dong, sama dong. Tuhan Yesus sahabat terbaik. Sahabat terbaik kita. Yuk kita sama-sama mau nyanyi lagu ini. J-E-S-U-S. J-E-S-U-S. Jesus is my best friend. He always by my side. Jesus is my best friend. He guides me every time. I want to praise you, Jesus, 'cause you always love me. Oh, how grateful I am to be your rescue child. Jesus, Savior, glorious majesty. Jesus, amazing, He is on my feet. Jesus is my best friend, He's always by my side. Jesus is my best friend, He guides me every time. J-E-S-U-S. J-E-S-U-S. Jesus is my best friend, He's always by my side. Jesus is my best friend, He guides me every time. I want to praise you, Jesus, 'cause you always like me. Oh, how grateful I am to be your precious child. Jesus, Savior, glorious majesty. Jesus, amazing, He is almighty. Jesus is my best friend, He's always by my side. Jesus is my best friend, He guides me every time. J-E-S-U-S. J-E-S-U-S. Jesus. Adik-adik, Kak Yuni, Kak Dera, waktu minggu lalu kita itu memperingati Paskah ya? Ya. Paskah itu kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tuh nggak pernah nyerah buat nyelamatin kita orang-orang berdosa. Iya kan Kak Dera? Iya benar banget Kak Evelyn. Kalau misalnya Yesus menyerah, kita semua nggak ada yang selamat. Benar nggak Kak Yuni? Betul banget. Jadi sekarang kita sama-sama nih Kak Evelyn. Yuk kita sama-sama nyanyi ya. Kita nyanyi dengan semangat. Kita mau belajar seperti Tuhan Yesus. Kita nggak mau pantang menyerah. Oke? Yuk sama-sama kita nyanyi. Have a happy heart. Do not give up. Pray and obey. When you get scared, let me hear you say. Do not give up.
adik-adik, Tuhan Yesus selalu mengampuni kita. Maka dari itu kita juga harus selalu mengampuni dan mengasihi sesama kita ya. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, mempersiapkan hati kita. Karena salibnya Tuhan, kita diselamatkan. Karena salibnya kita hidup. Kita mau nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Kita mau katakan dengan segenap hati kita. Mari adik-adik, siapkan hatinya. Kita mau bernyanyi buat Tuhan. Kita mau mengucap syukur buat keselamatan yang Tuhan berikan buat kita. Kau berikan hidup yang baru.
Mari adik-adik kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan, kemenangan yang Tuhan berikan melalui pengorbanan-Mu Tuhan di kayu salib. Dan kami bersyukur Tuhan, Engkau bangkit, Engkau yang memberikan kami kemenangan, Engkau memberikan kami sukacita, supaya kami dapat memuji Tuhan selalu dalam kehidupan kami, bersukacita dalam kami melakukan segala aktivitas kami, karena Tuhan yang memberikan kami kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan urapi guru kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan juga tolong setiap kami supaya kami juga dapat mengerti firman-Mu dan kami dapat melakukan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Holly, kenapa nangis? Aku takut, Kak. Takut kenapa? Teman aku bilang semua manusia berdosa. Terus katanya nanti dihukum. Hukumannya, aku takut. Aku nggak mau dihukum. Oh, itu. Iya sih, dalam kitab Roma dikatakan bahwa semua manusia telah berdosa. Tuh kan, betul. Tapi teman kamu belum kasih tahu ayat selanjutnya. Apa tuh, Kak? Ayat selanjutnya berkata, karena kasih Tuhan, manusia dibenarkan dengan cuma-cuma, alias gratis. Maksudnya, Kak, aku nggak ngerti. Gini aja deh, Kak Ane mau cerita juga nih tentang hal ini ke anak-anak sekolah minggu di Kopo Permai. Kamu ikut yuk, ikut mendengarkan cerita kakak. Baik, Kak. Nah, adik-adik, sebelum Kak Ana cerita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami masih dapat berbakti, beribadah bersama-sama. Kalau sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, tolong kami Tuhan, biar kiranya kami boleh diberikan pengertian mengenai kebenaran firman Tuhan, dan terlebih kiranya firman Tuhan boleh bertumbuh di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan jam ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini Kak Ana mau cerita tentang sahabat Kak Ana yang sangat baik. Sahabat Kak Ana sangat sayang sama Kak Ana. Dan sayang juga kepada adik-adik semua. Siapakah dia? Ada yang tahu? Iya, betul sekali. Tuhan Yesus. Adik-adik, hanya Tuhan Yesus yang mau menanggung dosa dan kesalahan kita. Tuhan Yesus rela berkorban untuk kita. Dia menderita. Hari ini Kak Ana mau mengajak kita semua melihat, menyaksikan penderitaan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menderita untuk menebus dosa-dosa kita.
Adik-adik perhatikan baik-baik ya. Mari kita saksikan. What's happening? Judas? What is going on here? Judas! Wait a minute, what are these soldiers? Rabbi. Judas, do you betray me with a kiss? You have nothing to say against these accusations? Answer the high priest. I have spoken openly, in the synagogues and in the temple. I have said nothing in secret. Why do you ask me? Ask those that heard me. Jesus. You dare to speak to the high priest that way? If I have spoken evil, tell me. But if not, then why do you strike me? Caiaphas! Enough! Enough! You brought me a man that you say has broken the law. I questioned him and found him guilty of no crime. But you insisted on punishment. And therefore he has been punished. 38! 39! 40! As it is written, he was despised and rejected by men, a man of sorrows and familiar with suffering. Surely he took up our infirmities and carried our sorrows. Yet we considered him stricken by God, smitten by him, and afflicted. Father! Father, why have you forsaken me? It is finished. Father, into your hands I commit my spirit. When he died, the earth shook. The rocks split, and the curtain of the temple was ripped in two. Surely this man was the Son of God. Adik-adik lihat bukan betapa Tuhan Yesus sangat menderita.
Dia dijual oleh muridnya sendiri. Tuhan Yesus ditangkap dan dituduh yang macam-macam. Dia diadili. Padahal Tuhan Yesus tidak bersalah sama sekali. Tuhan Yesus tidak bersalah. Tidak sampai di situ saja penderitaan Tuhan Yesus kan? Tuhan Yesus dihina, diludahi, dipukul, apalagi adik-adik, dicambuk, disiksa. Bahkan Tuhan Yesus harus memikul salibnya sendiri. Belum cukup penderitaan Tuhan Yesus, masih ada lagi. Tangan dan kaki Tuhan Yesus dipaku, darahnya bercucuran. Bayangkan adik-adik, Tuhan Yesus menderita sampai mati di kayu salib. Semua itu Tuhan Yesus lakukan untuk kita. Supaya apa? Supaya dosa dan kesalahan kita diampuni. Adik-adik, Yohanes 15 ayat 13 berkata, tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Hanya Tuhan Yesus adik-adik yang punya kasih yang besar, sangat besar, sehingga dia memberikan nyawanya untuk kita. Tuhan Yesus tidak mati selamanya loh. Dia bangkit, dia hidup, memberi kemenangan bagi kita. Adik-adik, kalian mau menjadi sahabatnya Tuhan Yesus? Pasti mau dong. Kak Ane juga mau. Nah, kita baca ya. Yohanes 15 ayat 14 berkata, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Tuhan Yesus sudah berkorban untuk kita. Dosa-dosa kita sudah diampuni. Dan sebagai sahabatnya, Tuhan Yesus mau untuk kita melakukan perintahnya. Mari adik-adik, mulai sekarang kita mau melakukan semua yang sahabat kita katakan. Adik-adik mau? Puji Tuhan. Sampai di sini cerita Kak Ana. Mari kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan, kita bersyukur untuk pengorbanannya di atas kayu salib. Kita bersyukur untuk kebangkitannya. Kita bersyukur karena kita punya sahabat yang sangat baik. Hanya Dia, hanya Yesus yang mau mati untuk kita, memberikan nyawanya untuk kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, segala pujian syukur kami naikkan hanya bagi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sangat menderita. Tuhan Yesus sangat menderita. Engkau lakukan itu untuk kami. Harusnya kami yang dihukum. Harusnya kami yang diadili. Tetapi Engkau menggantikannya untuk kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kasih-Mu sangat besar Bapa. Dan biarlah kiranya semua adik-adik sekolah minggu merasakan akan kasih Tuhan yang Tuhan Yesus berikan kepada semua orang. Terima kasih Bapa. Dan kami mau melakukan kebenaran firman-Mu. Ajar kami untuk kami taat melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya Nathan Aswardi akan menceritakan. Hai, nama saya Samuel dan saya mengucukai ini bertubuh pendek.
kamu juga ini karena begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini. Nuh pun nurut pada Tuhan dan lalu memanjat pohon ara supaya bisa melihat Yesus dengan jelas. Aku mau cerita tentang Nabi. Sedih, tapi ada satu orang-orang di kota Niniwe bertobat. Bahtera yang besar sekali. Bapak Nuh berbondong-bondong, tetapi karena badannya pendek, sekitar Nuh tidak sama. Mereka membuat hati Tuhan. Aku akan menghukum semua orang yang ada di kota. Zebra. Oh, panjat pohon yang tinggi itu. Tapi ternyata panjat pohon itu susah.